Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilza Rangga Al-Hakim, NPM 2001011108, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil saya mengerjakan jurnal yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan, MPDI. Langsung saja, di dalam jurnal saya terdapat abstrak, pendahuluan, pembahasan, hingga daftar pustaka. Kita langsung masuk ke abstraknya. Bahasa Melayu Riau adalah dasar bahasa Indonesia. Namun, bahasa tersebut telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Saya langsung masuk ke pendahuluannya. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Kita langsung masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah asal mula munculnya bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah proses disahkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Yang ketiga, bagaimanakah tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia? Yang keempat, bagaimanakah fungsi bahasa Indonesia? Langsung masuk ke pembahasan. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebuah bahasa variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya. Yang B, proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Volksraad sedang rapat Dewan Rakyat, Yahya Datuk Kadjo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Sarjana Belanda membuat standarisasi bahasa. Mereka mulai menyebarkan bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab logat Melayu. Penyebaran bahasa Melayu secara lebih luas lagi dengan dibentuknya Komis for the Volksstruktur, Komisi Bacaan Rakyat. Langsung masuk ke C, tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia. Tarigan menjelaskan bahwa tata bahasa atau grammar adalah studi mengenai struktur kalimat yang mengacu kepada sintaksis dan morfologi yang seringkali disajikan sebagai buku teks atau buku pegangan. Susunan atau kaidah tentang kebahasaan. Kridak Laksana menjelaskan bahwa ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasi. Langsung masuk ke C, fungsi bahasa Indonesia yang baku. Pamungkas mengemukakan bahwa bahasa baku mendukung 4 fungsi. Contoh diantaranya fungsi pemersatu, fungsi pemberi kekhasan, fungsi pembawa kewibawaan, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi pemersatu dalam hal ini diartikan sebagai fungsi bahasa baku yang menghubungkan sebagai berbagai bahasa atau dialek bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan menjadi satu masyarakat bahasa dan meninggalkan proses identifikasi penutur. Fungsi pemberi kekhasan bahasa baku adalah membedakan bahasa baku dengan bahasa lain. Fungsi semacam inilah yang mampu memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa. Fungsi kerangka acuan bahasa mengandung pengertian bahwa bahasa penstandaran bahasa Indonesia dilakukan oleh badan pemerintah resmi yang disebut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dengan demikian, dengan adanya perstandaran dan pembakuan khusus, kerangka acuan bahasa bisa digunakan sebagai acuan bagi para pendidik atau guru, dosen, praktisi maupun pemerhati bahasa bahwa ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam pengolahan kata atau diksi, ejaan, tanda baca, dan kaidah lain yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia. Sekian presentasi jurnal sejarah bahasa Indonesia dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan dan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.